Di sini overload dan juga PTC kompresornya saya akan pasang kembali ya teman. Di sini langkah selanjutnya saya akan mencoba menggoyangkan, mengocok, menggebrak-gebrak kompresor yang berdengung atau macet dan ampere tinggi ya teman. Di sini kompresor ini ampere sudah tinggi dan di sini saya akan melakukan manual seperti menggoyang-goyangkan kompresor ini. Mudah-mudahan berhasil ya teman karena kompresor ini ampere sudah tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube semuanya, berjumpa lagi bersama saya dalam channel Mahasiswa Pria. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips, servis, tutorial cara mengatasi lemari pendingin tidak dingin ya teman. Di sini bisa teman-teman perhatikan lemari pendingin ini showcase. Pada bagian lampu showcase di sini menyala dan kipasnya pun di sini menyala, namun pada bagian evaporator di sini tidak ada dinginnya sama sekali ya teman-teman. Di sini langkah selanjutnya saya akan memeriksa, mengecek pada bagian kompresor yang di belakang bodi lemari pendingin ini ya teman. Di sini kompresornya tidak hidup, tidak bergetar, tidak ada suara kompresornya, dan pada filter pendinginnya pun di sini tidak anget ya teman-teman. Dan bisa teman-teman perhatikan pada bagian kondensor lemari pendingin showcase ini kotor sekali, banyak debunya. Dan di sini jika teman-teman perhatikan pada bagian bawah kipas anginnya di sini tidak menyala ya teman-teman, sehingga menyebabkan kompresor ini kemungkinan tidak menyala karena terlalu overheat ataupun panas ya teman-teman. Sini kipas anginnya pada bagian bawahnya tidak menyala, kipas bawahnya nggak jalan. Oke teman-teman, pada bagian depan tutup pelindung kipas angin showcase ini di sini saya akan buka ya teman-teman bagian tutup depannya. Nah, ini bisa teman-teman perhatikan dinamo kipas angin ini ketika saya putar dengan tangan di sini daun kipasnya berputar lancar ya teman. Namun ketika saya colokin steker kipas angin ini, dinamo kipas angin pada bagian showcase ini tidak mau berputar ya teman. Dan di sini pun saya bantu dengan obeng pun tidak mau berputar. Untuk langkah selanjutnya di sini steker showcase-nya saya akan cabut ya teman. Pada bagian tutup pelindung dinamo kipas angin showcase ini, di sini saya akan lepaskan terlebih dahulu baut-bautnya. Nanti kipas angin ini saya akan langsungin ya teman. Kita lihat, kita coba langsungkan dengan steker apakah dinamo kipas angin showcase yang di bawah ini mati atau putus sehingga menyebabkan dinamo kipas angin showcase ini tidak mau berputar. Di sini kita bongkar agar bisa leluasa kita mengecek pada bagian dinamo kipas angin showcase-nya. Nah, ini sudah terbuka ya teman-teman, bisa teman-teman perhatikan daun kipasnya lancar. Namun ketika steker lemari pendingin showcase di sini saya colokin, dinamo kipas angin ini tidak mau berputar. Nah, sedangkan pada bagian dalamnya untuk lampu yang atas di sini berputar dan lampunya pun hidup ya teman. Namun dinamo kipas angin ini tidak mau berputar dan kompresor pada lemari pendingin showcase ini tidak hidup ya teman, sehingga menyebabkan lemari pendingin ini tidak dingin. Dan untuk langkah selanjutnya di sini saya akan bongkar terlebih dahulu pada dinamo kipas angin ini ya teman. Di sini saya akan coba melangsungkan dinamo kipas angin showcase ini. Setelah itu kita cek bagian kompresornya lebih lanjut. Nah, di sini saya akan lepas terlebih dahulu. Di sini saya akan bongkar saja. Namun sebelum saya bongkar di sini saya akan bersihkan dulu terlebih dahulu kondensor pada bagian lemari pendingin ini ya teman, karena di sini banyak sekali debunya bagian depan dan belakang pada kompresornya. Di sini kita bersihkan terlebih dahulu debu-debunya agar lebih bersih. Perlu teman-teman ketahui apabila pada bagian kondensor di sini kotor dan dinamo kipas anginnya tidak menyala, panasnya kompresor di sini tidak
terbuang ya teman-teman, artinya kompresor ini tidak ada pendinginnya apabila dinamo kipas anginnya mati, dan di sini bisa menyebabkan overheat pada kompresor pendingin ini. Nah ini lihat teman-teman, banyak sekali debunya. Di sini saya akan bersihkan terlebih dahulu, kita kuas, kita bersihkan pada bagian kondensor lemari pendingin ini dengan cara seperti ini ya teman. Namun ketika teman-teman melakukan hal seperti ini agar lebih hati-hati, agar kenapa, agar pipa pada kondensor dan jalur kompresornya tidak patah atau ketekuk ya teman, itu bisa menyebabkan bocor kondensor atau bocor freon. Pertama-tama di sini saya akan membuka atau melepas jalur dinamo kipas anginnya ya teman. Di sini saya akan mengecek terlebih dahulu jalur dinamo kipas angin yang di depan. Kenapa dinamo kipas angin ini tidak menyala? Di sini saya akan bongkar, nanti saya akan coba langsungkan. Ini jalurnya kita lepaskan. Nah ini jalur dinamo kipas anginnya ya teman. Di sini saya akan menggunakan kabel colokan langsung untuk mengukur atau mengetes dinamo kipas angin ini. Di sini untuk jalur kipas anginnya jalur AC ya teman. Di sini kabel keluarannya biru, kita sambung pada salah satu jalur steker biru, dan untuk abu-abu di sini kita sambung ke abu-abu ya teman. Sini jalur dinamo kipas anginnya AC, jadi aman, kita langsungin. Kemudian di sini saya akan pasang solatip apakah dinamo kipas angin ini masih mau berputar. Kemudian steker kipas angin ini saya akan colokin, teman-teman bisa lihat. Nah, lihat teman-teman, di sini dinamo kipas anginnya tidak mau putar, sudah dipastikan dinamo kipas angin pendingin showcase ini di sini putus atau mati ya teman. Dan apabila teman memiliki kipas angin untuk pendingin lemari yang mana mati, teman-teman bisa menggantinya langsung. Dan di sini nanti saya akan membongkar dinamo kipas angin ini ya teman. Di sini saya akan membongkar dan mengganti dinamo kipas angin ini. Di sini saya akan cabut terlebih dahulu stekernya ini, karena apabila dinamo kipas angin ini tidak diganti maka kompresor ini akan overheat ya teman-teman, karena panasnya tidak terbuang atau tidak meniup sehingga menyebabkan kompresor ini panas berlebih atau overheat. Nah, oke teman-teman, di sini terlebih dahulu saya akan membongkar dinamo kipas angin ini, saya akan lepas dan nanti saya akan ganti dinamo kipas angin lemari pendingin showcase ini. Ini baut-bautnya sudah saya buka ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa melepasnya, dan apabila teman-teman ingin mengganti dinamo kipas angin lemari pendingin showcase ini, teman-teman harus membawa contohnya agar kenapa? Agar teman-teman tidak salah membeli. Oke teman-teman, di sini steker colokan lemari pendingin showcase ini saya akan colokin. Nah, lihat teman-teman, di sini kompresornya hidup ya teman-teman, nyala, namun suara getaran pada kompresor lemari pendingin showcase ini di sini suaranya kasar, berisik, dan kata pemilik showcase ini, showcase-nya kompresornya hidup, namun tidak lama kompresor ini mati kembali. Nah, di sini saya akan cabut terlebih dahulu steker colokan showcase ini. Di sini saya akan cek pada bagian PTC overload yang menempel pada bodi kompresornya. Kita buka terlebih dahulu, tutup pelindung PTC overloadnya, dan di sini nanti saya akan mencoba melangsungkan dengan kabel langsung ya teman. Di sini saya sudah siapkan yang sudah saya pasang songket. Nah, di sini saya akan keluarkan terlebih dahulu PTC overload yang menempel pada bodi kompresornya. Caranya kita cungkil seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan overload kompresornya di sini sudah pecah ya teman-teman. Di sini retak pada bagian overloadnya. Dan ini nanti di sini saya akan coba ganti overload yang pecah ini dengan overload yang baru. Dan perlu teman-teman ingat di sini untuk jalur overload PTC-nya ketika nanti teman-teman memasangnya. Di sini bisa teman-teman perhatikan overload ini retak, pecah, kepanasan. Dan sini saya sudah menyiapkan overload yang baru ya teman. Di sini saya akan pasangkan pada steker colokan langsung yang saya sudah siapkan untuk mengetes secara langsung kompresor
yang mati hidup ketika steker colokan showcase-nya dicolokin. Dan ini saya akan pasang kembali PTC offload-nya. Kemudian untuk mengetahui ampere kompresor di sini bagus atau tidak, saya menggunakan tang ampere ya teman. Di sini saya setting pada buzzer 20 ampere. Kemudian tang ampere ini saya akan pasangkan pada salah satu jalur PTC offload kompresor ya teman. Di sini teman-teman bisa perhatikan ketika steker colokan langsung kompresor ini saya colokin. Tar awalnya di sini 2 atau 3 ampere ya teman, namun lama kelamaan kompresor ini normal dia di 0,6 ampere. Nah, dan di sini bisa teman-teman perhatikan kompresor ini suaranya berisik dan kasar. Nah ini ya teman, ampernya normal 0,56, namun pemilik kulkas ini katanya kompresornya tidak lama mati. Dia tidak kuat lama, hanya setengah jam atau 1 jam dia mati. Dan di sini saya akan percepat saja ya teman-teman videonya. Nah lihat teman-teman, ampere di sini 1,3 ampere dan kompresor ini pun panas sekali ya teman-teman. Makanya di sini saya kompres dengan kanebo untuk mendinginkan kompresor ini. Untuk bagian kompresor di sini untungnya tidak nyetrum ya teman. Artinya ketika saya tes pen di sini tidak ada setrumnya. Dan teman-teman bisa perhatikan ampernya tinggi 1,93. Sini saya akan cabut saja steker colokan kompresor yang saya buat langsung, dan di sini saya akan melepas jalur PTC offloadnya. Nanti saya akan menggunakan colokan langsung yang saya sudah pasangkan kapasitor ya teman, untuk mengetes atau mendongkrak atau mendobrak kompresor ini, yang mana kompresor ini sudah tinggi ampernya. Dan di sini saya sudah menyiapkan steker colokan langsung yang sudah saya kasih kapasitor. Nah ini bisa teman-teman perhatikan, di sini saya menggunakan kapasitor yang 32 mikro ya teman, untuk mendorong agar kompresor ini startingnya kembali normal. Dan ini seperti ini ya teman. Di sini saya menggunakan 3,2 mikro ampere yang sudah saya siapkan, artinya untuk mengakali agar kompresor ini normal kembali. Nah ini di sini saya menggunakan offload dan PTC 2 kaki, yang mana satu jalurnya warna biru kita pasangkan pada steker colokan langsung, dan yang warna biru ini untuk ke kapasitor ya teman-teman di sini, dan merah ke jalur PTC yang sebelah kiri, sedangkan warna hitam untuk steker overloadnya. Dan di sini saya akan pasang kembali pada bodi kompresor. Di sini overload dan juga PTC kompresornya saya akan pasang kembali ya teman. Di sini langkah selanjutnya saya akan mencoba menggoyangkan, mengocok, mengobrak-obrak kompresor yang berdengung atau macet dan ampere tinggi ya teman. Di sini kompresor ini ampere sudah tinggi, dan di sini saya akan melakukan manual seperti menggoyang-goyangkan kompresor ini. Mudah-mudahan berhasil ya teman, karena kompresor ini ampere sudah tinggi. Di sini saya akan pasang kembali ya teman-teman tang ampernya, untuk mengetahui ampere kompresor lemari pendingin ini sebelum steker colokan yang sudah saya pasang kapasitor. Di sini saya colokin. Ini kita pisahkan dulu agar tidak salah mencolok kabel ya teman. Sini untuk steker colokan yang ada kapasitornya, di sini saya akan colokin. Teman-teman bisa lihat kompresor kulkas ini, sini stekernya saya akan colokin ya teman-teman, ampere pada kompresornya. Nah lihat teman-teman, di sini ampernya masih tinggi, dia 1,32 ampere teman. Di sini bodinya sudah hidup bergetar, namun suaranya masih kasar. Dan di sini saya akan cabut terlebih dahulu steker kapasitornya. Nanti saya akan mencoba kembali ya teman. Sini kompresornya panas sekali, dan nanti saya akan menunggu adem agar untuk mencolokkan kompresor ini kembali. Di sini saya akan kompres lagi ya teman. Oke teman-teman, setelah kompresor ini kita tunggu adem dan kita kompres. Di sini saya akan mencoba mencolokkan steker
yang sudah saya pasang kapasitor ya teman-teman, Cuman ternyata dia di nggak lama, sini ampere kompresornya masih tinggi juga. bentaran Di buatku sini panas saya akan banget mencoba kompresornya. mencolokkan terus ya teman-teman. Kita lihat apakah kompresor Hidup ini nih, paling ntar mati ataupun ya. pada overload PTC kompresor ini di sini akan mati. Kita tunggu berapa menit kemudian. Sini kita tunggu ya teman-teman, apakah nanti overloadnya mati karena kepanasan, overheat. Dan di sini kita tunggu. Nah, lihat teman-teman, mati ya teman. Di sini ampere naik turun. Ini kemungkinan bisa berhasil ya teman. Di sini kita tunggu lagi apakah overloadnya mati. Nah, teman-teman, overload pemutus kompresor di sini sudah putus mati. Nanti saya akan coba menggunakan kabel langsung tanpa menggunakan kapasitor ya teman, karena di sini fungsi kapasitor yang saya gunakan untuk mendorong agar kompresor ini mau starting. Di sini PTC overload yang ada kapasitornya saya lepas dan saya akan pasang kembali colokan langsung yang hanya menggunakan PTC overloadnya. Di sini saya akan singkirkan terlebih dahulu colokan yang ada kapasitornya. Dan di sini saya akan pasang kembali colokan langsung ya teman. Di sini saya hanya menggunakan PTC overload. Mudah-mudahan mau berhasil ya teman. Artinya setelah kita mendobrak kompresor ini agar mau starting dengan kapasitor, mudah-mudahan berhasil. Di sini kita kembali kompres kembali kompresornya agar tidak terlalu panas, karena ini kompresornya panas sekali ya teman-teman. Di sini makanya saya kompres dengan kanebo, saya kasih air agar tidak terlalu panas. Apabila nanti kompresor ini sudah berhasil, maka saya akan mengganti dinamo kipas angin yang mati ya teman. Agar kenapa? Agar ketika kompresor atau lemari pendingin ini dihidupkan, panasnya dapat terbuang sehingga kompresor ini dapat adem, tidak terlalu panas. Setelah di sini saya menunggu adem pada kompresor kulkas ini, di sini saya akan colokkan kembali ya teman-teman. Kita lihat apakah kompresor ini sudah stabil, sudah normal kembali pada posisinya di ampere 0,6 ya teman-teman. Di sini ampernya menunjukkan 0,69 atau 0,7. Dan ini mudah-mudahan berhasil ya teman. Setelah kita mendorong kompresor yang macet atau dengung dan ampere tinggi dengan kapasitor dan kita goyang-goyang gebrak-gebrak, mudah-mudahan kompresor ini berhasil. Dan di sini sebelum nanti saya akan melakukan pergantian dinamo kipas angin pada soket ini. Di sini saya menunggu kisaran setengah jam atau 1 jam ya teman, untuk memastikan bahwa tang ampere ataupun ampere kompresor di sini sudah stabil. Karena apabila kita mengganti dinamo kipas angin namun kompresor ini masih naik turun atau panasnya tidak anti hidup pun, maka dinamo kipas anginnya sayang-sayang ya teman. Di sini bisa teman-teman perhatikan juga penyebab salah satu kompresor mati hidup karena overloadnya retak pecah ya teman, sehingga kompresor ini mati hidup karena terlalu overheat, panas berlebihan. Oke teman-teman, di sini saya akan memastikan kompresor ini untuk stabilnya apakah mati hidup. Di sini saya akan tinggal dulu ya teman-teman kisaran 1 atau 2 jam. Apabila nanti sudah berhasil, maka saya akan mengecek pada bagian evaporator yang di dalam showcase ini. Nah, di sini bisa teman perhatikan nge-nya sudah ada, artinya di sini sudah mulai sirkulasi refrigerantnya ataupun freonnya. Nah, ini bagian evaporatornya sudah ada dingin-dinginnya, sejuk. Mudah-mudahan berhasil ya teman, artinya kompresor ini tidak mati kembali. Oke teman-teman, di sini saya akan menunggu kisaran 2 atau 3 jam sebelum nanti pergantian dinamo kipas anginnya saya akan ganti dan pasang. Mudah-mudahan berhasil ya teman, karena ini salah satu cara tutorial mengatasi kompresor macet, ampere tinggi ataupun mati hidup, yang mana apabila teman-teman memiliki lemari pendingin showcase mengalami kasus serupa, artinya teman-teman bisa melakukan cara yang saya berikan pada video ini.
Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman yang sudah hadir di channel YouTube saya. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk like, kasih komentar, share, dan juga subscribe. Oke teman-teman, di sini saya akan tunggu kisaran 1 atau 2 jam untuk memastikan kompresor ini stabil, tidak mati hidup. Nanti saya akan pasang kembali dinamo kipas anginnya. Di sini kita ganti dengan yang baru. Oke teman-teman, setelah kurang lebih 1 atau 2 jam di sini kompresor saya hidupkan langsung dengan colokan langsung. Di sini bisa teman-teman perhatikan pada bagian evaporator lemari pendingin showcase-nya pun di sini bagian evaporatornya sudah mulai rata ya dinginnya ya teman. Pada bagian bawahnya pun di sini sudah ada bunga esnya, artinya sirkulasi freon pada lemari pendingin di sini sudah bagus. Kata pemilik showcase ini pun sudah tidak mati kembali ya teman-teman kompresornya. Dan di sini saya sudah membeli dinamo kipas angin showcase yang baru ya teman. Nanti di sini saya akan pasang kembali pada bagian posisinya. Nah ini bisa teman perhatikan untuk harga dinamo kipas angin showcase ini lumayan tinggi ya teman, karena di sini dinamonya baru. Oke teman-teman, di sini saya akan pasang kembali posisi dinamo kipas angin showcase yang mati total agar berfungsi kembali ya teman sebagai pendingin atau untuk membuang udara panas yang dihasilkan kompresor. Agar kenapa? Agar kompresor yang sudah kita perbaiki umurnya lebih panjang, karena fungsi dinamo kipas angin ini selain untuk mendinginkan kondensor dan kompresor, dia berfungsi juga untuk menjaga agar kompresor tetap dingin ya teman, dan itu bisa membantu umur kompresor lebih bertahan lama. Nah ini saya sudah ganti pada dudukan, dan di sini dinamonya pun sudah saya pasang yang baru ya teman. Sini saya akan rakit kembali. Nanti di sini dinamo kipas angin barunya saya akan pasang seperti semula pada posisinya. Dan setelah dinamo kipas angin ini saya udah pasang, saya akan pasang kembali jalur dinamo kipas anginnya pada posisinya semula ya teman-teman. Di sini pada bagian evaporatornya jika teman perhatikan sudah dingin ya teman, dan pada bagian bawahnya pun bunga saljunya sudah mulai rata, artinya proses sirkulasi freon di sini lancar bagus. Dan di sini stekernya masih saya colokin ya teman. Di sini saya akan pasang terlebih dahulu jalur dinamo kipas anginnya sebelum nanti jalur colokan langsung kompresor untuk mengetes kompresor ini saya cabut, dan saya akan rapikan kembali pada jalur colokan steker lemari pendinginnya. Di sini saya pasang terlebih dahulu jalur dinamo kipas anginnya ya teman. Isolatif ya teman agar lebih aman jalurnya ini. Dan di sini nanti saya akan rapikan kembali jalur steker colokan lemari pendingin ini. Di sini saya akan pasang kembali PTC dan overloadnya. Di sini steker colokan langsungnya saya akan cabut dan saya akan rapikan. Nah ini di sini teman-teman kita pasang kembali jalur PTC overloadnya, dan di sini saya ganti ya teman PTC overload yang retak atau pecah. Dan setelah di sini sudah rapi, kita pasang kembali, kita rapikan jalur PTC overload kompresornya ini, kita tutup, pasang kembali tutup pelindungnya. Di sini jalur untuk steker colokan kompresornya sudah rapi ya teman. Kemudian pada bagian tutup pelindung dinamo kipasnya di sini saya akan rapikan kembali. Nah di sini bisa teman-teman rapikan, sudah rapi dan daun kipasnya pun tidak mentok. Oke teman-teman, semuanya sudah rapi, sudah beres. Di sini gagal ganti kompresor ya teman-teman. Di sini jika teman-teman perhatikan kompresor yang saya perbaikin sudah berfungsi dengan baik, dan di sini pergantian pada dinamo kipasnya yang mati, overload yang pecah atau retak ya teman. Di sini saya sudah merapikan kembali semua jalurnya, dan kembali saya akan colokin steker lemari pendingin showcase ini, yang mana perbaikan kompresornya di sini alhamdulillah berhasil ya teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan like, kasih komentar, share, jangan lupa subscribe. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Mudah-mudahan jika teman-teman melihat tutorial ini yang mana problemnya pada lemari pendingin showcase di rumah teman-teman kasusnya sama, teman-teman bisa mengikuti video ini sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih.